Shalom. Saya berharap bahwa jemaat Tuhan dalam kondisi yang baik, terpelihara di dalam Tuhan, menikmati kasih Tuhan, bahkan hari ini dengan sukacita, menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan dalam ibadah kita. Sebelum kita belajar firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini, dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan memberi waktu yang indah bagi kami untuk belajar firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan menuntun kami dan membimbing kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan mengimani firman-Mu, serta kami lakukan di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini saya telah siapkan dari Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Silakan menyimak dalam Alkitabnya, memperhatikan dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sampai sedemikian jauh renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini dalam satu tema, janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Apa itu gelisah? Gelisah memiliki arti tidak tentram hatinya, selalu merasa khawatir terhadap suatu hal, tidak tenang dalam bersikap, tidak sabar, bahkan cemas berlebihan. Kegelisahan merupakan salah satu bentuk ekspresi dari sebuah kecemasan. Karena itu dalam kehidupan, kegelisahan juga dapat disamaartikan dengan kecemasan, kekhawatiran, ataupun ketakutan. Kegelisahan meliputi sekian banyak masalah yang diakibatkan oleh takut tak berdasar. Orang yang khawatir dan yang gelisah sedemikian tercekam akan apa yang bakal terjadi di masa depan, dan hal ini akan menyebabkan lupa mengurus masa kininya. Orang yang gelisah ditandai oleh kekhawatiran tentang segala macam hal. Hal-hal yang kecil tak berarti mereka besar-besarkan. Mereka mengkhawatirkan kesulitan, masa depan, kesehatan, keluarga, dan pekerjaan yang sebenarnya hanya dalam angan-angan mereka saja. Bahkan jika kita bertanya mengapa khawatir, kadangkala mereka tidak bisa menunjukkan alasan kekhawatiran dan ketakutan mereka itu. Saudara-saudara yang saya kasih, ketika Tuhan Yesus akan pergi, emosinya sangat berbeda dengan apa yang dirasakan oleh murid-muridnya. Yesus menghadapi kehendak Bapa dengan perasaan damai yang melimpah, sekalipun dia tahu betapa beratnya hal itu. Di sisi yang lain, murid-muridnya khawatir tentang diri mereka sendiri dan bertanya-tanya, apa yang akan terjadi pada kita? Bagaimana kehidupan kita selanjutnya? Dalam situasi seperti itulah Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, bagaimana cara mengatasi kegelisahan yang sedang mereka alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan bagian firman Tuhan, kita akan melihat bagaimana cara mengatasi kegelisahan, ketakutan, kecemasan.
Bagian yang pertama dari bacaan firman Tuhan, cara mengatasi kegelisahan adalah percaya pada pemeliharaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama 3 tahun terakhir para murid telah melewati masa persiapan dengan bimbingan Tuhan. Dan selama itu mereka menjalani aktivitasnya bersama Tuhan Yesus. Namun sekarang Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa Dia akan pergi. Kalau kita memperhatikan dalam pasal sebelumnya, di Yohanes 13 ayat 33, demikian yang Dia katakan kepada mereka. Ini berarti bahwa setelah kepergian Tuhan Yesus, para murid akan melayani, beraktivitas, dan menjalani kehidupan mereka tanpa ditemani lagi oleh Tuhan Yesus secara fisik. Dan itu yang mereka pahami saat itu. Dan sepertinya sangat wajar jika mereka mulai gelisah. Para murid punya semua alasan yang masuk akal untuk mencemaskan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka telah terbiasa hidup dengan Tuhan Yesus, dan hampir tidak ada hari yang mereka lewati tanpa Yesus bersama mereka. Dan bersama Tuhan Yesus juga berarti bahwa ada jaminan dari rasa takut, baik itu kekurangan makanan, takut bencana alam, sakit penyakit, bahkan kematian sekalipun. Bersama Yesus itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Tetapi semua rasa aman itu akan hilang seiring kepergian Tuhan Yesus. Dan seperti itulah yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Mereka mulai gelisah dan ketakutan mulai menghampiri mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sedang gelisah atau takut? Apakah kita takut akan keselamatan diri kita dan orang-orang yang kita cintai? Ketakutan bagaimana akan meninggal? Apakah akan meninggal dalam kondisi yang sedang menghadapi penyakit yang perlahan melemahkan tenaga kita? Atau meninggal dalam keadaan kesendirian? Atau meninggal dalam keadaan tidak memiliki uang sama sekali? Mungkin kita ketakutan akan jatuh cinta dan kemungkinan akan terluka karenanya. Atau mungkin kita ketakutan akan kehilangan kekasih, pekerjaan, pasangan hidup. Bahkan masih banyak ketakutan-ketakutan yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita mengalami ketakutan ini? Atau pernah mengalami ketakutan seperti yang saya katakan tadi? Jika kita sedang berada dalam situasi itu, atau sedang mengalami keadaan demikian, ingatlah kalimat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah. Kita akan dikuatkan oleh iman. Ketika kita merasa lemah, taruhlah kepercayaan kita pada Allah yang hidup. Jangan menaruh kepercayaan kepada orang-orang yang berpengaruh yang mungkin kita kenal. Jangan menaruh kepercayaan kepada uang yang ada di rekening bank kita. Jangan menaruh kepercayaan kepada diri sendiri, karena kita kuat atau mampu melakukan banyak hal. Hanya Tuhan yang layak mendapatkan kepercayaan itu. Percayalah kepada Allah. Dia akan membela, memelihara, melindungi kita dengan caranya. Dan ingat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya dengan cara Allah dan bukan dengan cara yang kita inginkan. Percayalah bahwa apa yang Tuhan buat baik adanya bagi kita. Ketika Tuhan Yesus berjalan menuju Yerusalem untuk menggenapi rencana Bapa, tentunya para murid berpikir bahwa itu tidak baik, itu tidak manusiawi, itu bukanlah sifat kasih. Apakah
maka tidak ada cara yang lebih baik. Bukankah itu terlalu berat? Bukankah itu terlalu susah? Dan masih banyak kalimat yang akan diucapkan. Namun saudara dan saya tahu bahwa pada akhirnya ketaatan Tuhan Yesus menjalani salib adalah satu-satunya jalan pendamaian antara manusia dan Bapa. Hal yang pada awalnya dianggap tidak baik, hal yang pada awalnya ditolak, tidak diterima, namun telah mengubah duka cita menjadi sukacita. Percayalah bahwa setiap hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kita sungguh amat baik. Karena itu, marilah kita menjalani hidup ini tanpa kegelisahan atau ketakutan. Tenanglah dan jalani hidup setiap saat dalam sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak selalu memberikan keinginan kita dengan cara yang kita inginkan. Kadang-kadang Tuhan menenangkan badai, namun kadang-kadang Ia membiarkan badai mengamuk, tetapi Dia memberi ketenangan dalam hati kita. Percayalah pada pemeliharaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain percaya pada pemeliharaan Tuhan, maka cara untuk mengatasi kegelisahan yang kedua adalah percaya pada janji Tuhan. Tuhan Yesus berkata, percaya jugalah kepadaku. Ini berarti bahwa Allah yang benar hanya dinyatakan dalam Kristus saja. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang duduk di atas tahtanya di sorga, yang memerintah sepanjang abad, yang tetap aktif menjaga kita. Ketika kita beraktivitas menjalani hidup ini, ingatlah bahwa Tuhan Yesus beserta kita. Kuasanya bekerja dengan aktif dalam segala situasi dan keadaan, baik yang sedang kita hadapi maupun yang akan kita hadapi esok dan selanjutnya. Karena Kristus mati lalu bangkit dan kembali kepada Bapa, maka kita pun harus tahu bahwa pintu sorga telah terbuka untuk kita. Pada saatnya, jika rencana dan tujuan Tuhan bagi kita sudah terpenuhi, lalu kita dipanggil pulang kepada Bapa, yang kita tahu bersama-sama bahwa saat pulang itu tidak dapat ditunda, tidak dapat ditawar. Jika pemilik hidup memanggil kita, maka yakinlah bahwa setiap orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus dan telah menerimanya secara pribadi menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, baginya pintu sorga terbuka. Kita tidak perlu ragu akan hal itu, karena Tuhan Yesus yang menjaminnya bahwa di tempat di mana Yesus berada, kita pun berada di situ. Kristus telah mempersiapkan tempat bagi kita dan telah mengadakan pendamaian dengan Allah untuk kita melalui darahnya yang kudus. Kita dapat kembali ke rumah yang disiapkan Kristus buat kita, dan di sana kita akan bersamanya selama-lamanya. Tidak ada yang dapat merampas hal itu dari kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan kepada kita bahwa Dia pergi ke sorga, dan pada saat di sorga Dia akan menyiapkan tempat bagi kita. Kristus menjamin bahwa kita akan memasuki rumah Bapanya karena Dia yang membawa kita ke sana. Dan hal ini terjadi karena karya Tuhan Yesus di kayu salib, bukan karena pekerjaan kita. Kita semua tahu bahwa tidak seorang pun di antara kita yang memiliki perbuatan baik yang cukup untuk membawa kita ke sorga. Hanya melalui Kristus yang telah membayar lunas semua hutang dosa kita di hadapan Allah yang kudus. Dan Dialah yang berjanji untuk membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Yesus berjanji untuk membawa kita ke surga. Namun seringkali
kita hidup seolah-olah janji itu tidak ada bagi kita. Kadang-kadang orang yang percaya bahwa harus melakukan usaha untuk mendapatkan surga justru lebih rajin memberitakan iman mereka daripada kita yang sudah pasti diberikan tempat di rumah Bapa. Kadang-kadang orang yang percaya bahwa harus melakukan usaha untuk mendapatkan jalan ke surga yang lebih setia melakukan hal-hal yang baik dalam menjalani kehidupan mereka. Dan kadang-kadang mereka yang tidak memiliki kepastian tempat di rumah Bapa justru kadangkala lebih tenang dan tabah menghadapi tantangan di dunia ini. Sangat menyedihkan, saudara, bahwa meskipun kita memiliki janji-janji yang tidak terbantahkan karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati, namun kita tidak seberani, tidak sekuat, dan tidak setabah orang yang tidak memiliki kepastian keselamatan. Saudara yang saya kasihi, ketika kita mempercayai janji Tuhan dan memegang kebenaran itu, kita seharusnya sudah berkomitmen untuk hidup dengan cara yang berbeda. Kita tidak akan dikuasai kecemasan, kita tidak akan dikuasai kekhawatiran, kita tidak akan dikuasai kegelisahan atau takut akan hari esok. Karena apabila kita hidup di dunia ini, kita ada dalam tangan Tuhan. Dan apabila kita meninggalkan di dunia ini sesuai rencananya, kita pun akan bersama dengan Tuhan. Ketika kita percaya akan janji Kristus dengan segenap hati, maka tidak diragukan lagi bahwa iman ini akan dibuatnya menghasilkan buah ketaatan terhadap perintahnya. Dan itu akan membuat kita menggenapi pelayanan yang Kristus berikan kepada kita untuk kita lakukan. Serta kita akan menghasilkan suatu kerenduan supaya Tuhan Yesus dihormati dan dipuji. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kegelisahan mempersiapkan seseorang untuk jatuh. Orang yang diperbudak oleh rasa gelisah karena khawatir dan takut akan mendapati harapan, kebahagiaan, dan impiannya menjadi hancur di sepanjang hidupnya. Lalu bagaimana cara mengatasi kegelisahan itu? Firman Tuhan menjelaskan bahwa cara mengatasinya adalah bersedia untuk percaya pada pemeliharaan Tuhan. Dan yang berikutnya adalah percaya pada janji Tuhan. Sesulit apapun, seberat apapun tantangan yang dihadapi, kita tahu bahwa Tuhan bersama kita. Dan seberat apapun tantangan di dunia ini, pada akhirnya ketika kita harus tinggalkan karena keinginan Bapa, maka kita sudah tahu kemana kita pergi. Kiranya ini memberi penghiburan bagi kita, menguatkan kita dalam menghadapi kegelisahan hidup. Dan biarlah Tuhan senantiasa kita sembah dan kita layani, kita tinggikan di dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman-Nya. Bapa di sorga, kami telah membaca dan merenungkan bahagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, dan memampukan kami menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan di dunia ini. Dan biarlah kami berserah kepadamu. Biarlah kami memegang janji-Mu, dan biarlah kami tetap percaya akan pemeliharaan-Mu dalam situasi dan kondisi apapun. Berkat Tuhan bagi setiap pendengar hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.